Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya David. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara menganalisa saham perbankan. Apakah sama dengan cara kita menganalisa pada laporan keuangan umumnya? Jawabannya tentu saja tidak. Contoh, misalkan pada perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur tentu saja tidak sama. Karena perusahaan jasa pada umumnya marginnya besar. Sedangkan perusahaan manufaktur tentu saja marginnya kecil. Nah, bagaimana dengan perbankan? Apakah memiliki latar yang sama? Seperti yang kita ketahui, untuk menganalisa biasanya kita menggunakan rasio ROE atau Return on Equity, PBV, Price to Book Value yang dibandingkan dengan harga saat ini, itu kita bicara soal valuation ratio. Maka ini akan sangat berbeda. Atau kita lihat ROA atau DER, itu bisa kita gunakan, tapi akan tidak tepat bila kita gunakan kepada bank. Kenapa? Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu ya, pencatatan bank itu seperti apa sih? Bila bank menerima tabungan dari nasabahnya, maka itu akan tercatat sebagai hutang dalam laporan keuangan bank tersebut. Maka secara otomatis tidak akan mungkin sebuah bank memiliki rasio hutang yang kecil. Yang mana bila kita bandingkan dengan laporan keuangan perusahaan non-bank, hutang itu sendiri terdiri dari hutang dagang, hutang bank, hutang hubungan istimewa, dan lain-lain. Seperti yang kita tahu, kalau melihat hutang yang lebih besar daripada modal, maka kita akan otomatis menilai perusahaan tersebut beresiko tinggi. Karena ada resiko perusahaan tersebut tidak dapat melunasi hutangnya. Kalau begitu, nggak ada perbankan yang bagus dong atau yang layak dibeli. Ada rasio-rasio pada bank yang tidak terdapat pada perusahaan secara umum. Nah, di sini saya akan coba sedikit menjelaskan apa saja sih poin penting pada laporan keuangan perbankan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pendapatan perbankan. Pendapatan sebuah bank itu terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan selain bunga. Pendapatan bunga itu apa sih? Pendapatan bunga itu yaitu pendapatan dari bunga pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang meminjam uang di bank atau yang biasa kita sebut debitur. Dari mana bank memperoleh dana tersebut? Ya dari tabungan para nasabah yang lainnya. Selain pendapatan bunga, yang kedua yaitu pendapatan selain bunga. Pendapatan selain bunga itu contohnya misal pembelian reksadana, pembelian obligasi, pembelian asuransi, transfer antar bank, transfer antar negara, dan yang lainnya. Kalau kita melihat struktur pendapatan ini, pada akhirnya kita akan melihat ROA dan ROE. Tapi yang perlu kita ketahui adalah dari mana sumber pendapatannya. Apakah lebih besar pendapatan bunganya atau pendapatan selain bunga? Ataukah berimbang keduanya? Poin penting yang kedua adalah NPL atau yang biasa kita kenal dengan non-performing loan. NPL itu tersendiri adalah pinjaman atau hutang dari nasabah yang meminjam uang kepada bank dan tidak dibayar, atau istilahnya default. Berapa banyak nasabah yang hutang kepada bank dan tidak sehat secara kolektibilitas, bahasa perbankannya, apakah dari tahun ke tahun makin bagus atau makin jelek? Ini kita perlu perhatikan dengan baik ya.
karena ini sangat berpengaruh sekali dalam menganalisa laporan keuangan bank tersebut. Yang kedua kaitannya dengan NPL, yaitu cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN. Jadi, kalau bank merasa NPL-nya akan naik signifikan, misalkan di kuartal 1, di kuartal 2 atau periode tertentu, maka bank tentunya harus mencadangkan kerugian penurunan nilainya lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Nah, kita perlu melihat apakah hubungan antara NPL dan CKPN ini mampu dilakukan oleh bank tersebut. Bila tidak, maka kita dapat menilai bahwa bank tidak mampu memberikan cadangan yang baik, berarti kan semakin beresiko. Betul tidak? Berarti ini juga bisa memberikan indikasi bahwa bank tersebut juga tidak sehat. Poin penting yang ketiga yaitu mengenai efisiensi. Efisiensi usaha adalah bagaimana cara bank melakukan efisiensi. Apakah misalkan bisa dengan mengurangi branch-nya yang tidak perform sehingga menjadi branch-less banking atau menjadi seperti bank digital. Itu salah satu cara bank melakukan efisiensi usaha. Tapi yang perlu kita perhatikan juga, apakah bank tetap dapat mempertahankan pendapatannya di tengah melakukan efisiensi usaha. Yang kedua adalah net interest margin atau NIM, yaitu jarak antara bunga pinjaman dengan bunga tabungan. Semakin jauh rentang bunga tersebut, semakin aman dan bagus untuk bank tersebut. Misalkan bunga pinjaman 10%, bunga tabungan 2%, maka selisihnya 8% merupakan net interest margin bank tersebut. Selanjutnya yaitu rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau yang biasa disebut BO per PO. Semakin kecil perbandingan BO-PO atau BOPO, maka dapat kita nilai kondisi bank tersebut semakin efisien. Selanjutnya kita bicara mengenai likuiditas. Likuiditas Likuiditas adalah biaya dari permodalan yang diperoleh oleh bank dari luar tentunya ya. Ini adalah konsep-konsep bagaimana bank bisa mendapatkan cost of fund yang terdiri dari dana murah, misalnya bunga tabungan, rekening giro, dan deposito. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana bank bisa memperoleh dana yang bisa digunakan untuk diputar atau dipinjamkan kembali kepada nasabah yang meminjam uang. Nah, bila bank kekurangan dana tersebut, maka bank akan mencari dana yang lebih mahal dibandingkan dana yang murah tersebut. Karena itu berarti orang tidak mau menabung. Artinya bank akan kesulitan secara likuiditas. Selanjutnya yaitu LDR, loan to deposit ratio. Ini adalah rasio antara loan dan deposit pada bank tersebut. Apabila loannya terlalu besar daripada depositnya, itu tidak terlalu bagus karena ada resiko loan tidak dibayar atau NPL tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Apabila deposit terlalu besar juga tidak bagus karena bank akan kebebanan bunga deposit yang lebih besar dibandingkan bunga pinjaman yang diperoleh. Poin penting berikutnya yaitu pertumbuhan. Pada akhirnya semua bisnis diharapkan untuk dapat bertumbuh. Pada bank,
Pertumbuhan bisnisnya ditandai dengan pertumbuhan kredit yang diberikan, karena akan memberikan tambahan pendapatan bunga yang lebih besar tentunya. Selain itu, bank juga diharapkan dapat menggenerate pendapatan dari fasilitas perbankan yang dimiliki. Misalnya, menjadi channeling dari peer-to-peer lending atau service fee, misalkan menjual obligasi retail, menjual reksadana, atau menjadi wealth management. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana bank tersebut bertumbuh dengan dua faktor tersebut dari tahun ke tahunnya. Poin penting yang terakhir yaitu permodalan. Bagaimana permodalan inti bank tersebut, apakah cukup atau tidak? Apabila modal inti terlalu kecil, maka akan meningkatkan resiko gagal bayar. Ini akan mengakibatkan tingkat kepercayaan menurun. Ketika tingkat kepercayaan menurun, maka akan dapat menimbulkan rush, di mana semua nasabah akan melakukan penarikan dana. Jika dilakukan bersamaan, maka akan dapat mengakibatkan bank gagal bayar. Untuk menganalisa kondisi seperti ini, biasa kita akan melihat rasio CAR, Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain. CAR merupakan proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko-resiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Demikian video dari saya kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.